Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar akun TikTok kita bisa banjir traffic dan juga engagement dengan audiens itu bisa terjaga dengan baik. Karena apa? Karena ketika kita berjualan di TikTok, baik kita itu sebagai seller, baik kita itu sebagai affiliate, baik kita itu sebagai reseller ataupun dropshipper, maka traffic ini menjadi kunci. Potensi terhadap penjualan kita semakin besar. Oleh karenanya traffic ini juga harus kita bangun. Traffic ini harus kita jaga dan engagement juga harus kita optimalkan. Karena TikTok ini adalah social commerce, maka ada komponen-komponen yang perlu kita setting atau komponen-komponen yang perlu kita optimalkan sehingga kita bisa menjadikan akun kita banjir traffic. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita bedah satu-satu, tolong disimak secara seksama agar teman-teman tidak melangkah ataupun melewati salah satu step by step dari yang kami paparkan. Yang pertama kita harus ngerti bahwa di TikTok ini karena eranya social commerce, maka awareness ini menjadi kunci mutlak. Ya, orang itu ngerti kita seperti apa. Toko kita itu apakah toko basisnya fashion, apakah kita itu basisnya elektronik, apakah kita itu basisnya adalah perawatan, ataukah kita itu basisnya peralatan rumah tangga dan sebagainya. Itu awareness perlu kita jaga. Jadi jangan gaduh-gaduh kalau kita memang mau membentuk awareness ataupun kesadaran merek terhadap toko kita. Agar klien-klien ataupun audien itu bisa mengerti bahwa kita itu, oh kalau saya mau beli sesuatu jenisnya ini atau jenis produk ini, maka saya akan ke toko A. Kalau saya pengen membeli produk dengan jenis ini, maka saya akan ke toko B. Jadi bagaimana awareness itu benar-benar kita jaga, yang itu nanti akan kita jadikan jangkar ya teman-teman ya. Ini kita jadikan jangkar psikologis konsumen kita ataupun audien kita. Agar apa? Agar tetap mengingat ya dengan branding toko kita. Ini yang pertama. Jadi awareness itu penting. Bagaimana kita untuk mengkomunikasikan awareness kita ataupun toko kita, baik itu kita sebagai brand owner, penjual, reseller, dropshipper ataupun kita sebagai affiliate, maka yang perlu kita lakukan kedua itu adalah komunikasikan dengan konten. Ini jangan lupa. Nah, cara mengkomunikasikan brand kita atau awareness kita dengan apa ya? Dengan konten. Baik itu konten live ataupun konten video. Nah, gitu. Jadi mengkomunikasikan awareness ini lewat konten, baik itu konten video ataupun live ya, itu juga tidak sembarangan gitu loh. Bagaimana contoh dalam live ya? Dalam live itu bagaimana cara untuk tag video live yang bagus, minimal memanjakan mata. Kemudian selain itu yang perlu kita menjadi PR juga hostnya bagaimana interaksi dengan audien. Ini juga harus kita jaga. Kemudian selain itu bagaimana kita mendeskripsikan ataupun spill produknya ya. Ini perlu. Jadi kalau live itu produknya harus teman-teman bisa detailkan secara bagus. Gitu loh. Dalam arti orang jadi ngerti, oh penggunaannya seperti ini, oh produknya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu untuk optimasi live. Biasanya kami kalau untuk optimasi live itu biar teman-teman ada model kayak animasi dan lain sebagainya itu pakai aplikasi OBS teman-teman. Ini bisa untuk Mac maupun Windows bisa. Bagus ini. Jadi kita di OBS itu bisa membuat beberapa cam ya, cam pertama, cam kedua, kemudian untuk review produk bisa.
bagus OBS itu. Nah, untuk optimasi kedua ini adalah videonya. Videonya bagaimana kita optimasi? Video juga tidak sembarangan. Mengkomunikasikan konten kita ataupun awareness kita lewat video itu harus memiliki struktur. Yang pertama itu ada hook, kemudian scan, kemudian yang ketiga adalah call to action. Jadi kalau video kita video tentang memasarkan produk ya, meskipun itu secara soft selling ya, maka harus memuat 3 ini, jangan sampai hilang salah satu, hook, scan, dan juga call to action gitu. Nah, nanti di step yang terakhir nanti ada yang paling powerful teman-teman. Jadi teman-teman silakan simak secara sama setelah ini. Ini dari awareness, kemudian kita komunikasikan lewat konten, kemudian baru kita nanti akan mendapatkan contoh interaksi ya, interaksi dari klien. Nah, interaksi dari klien ini seperti apa? Ataupun dari audien. Interaksi dari audien ini perlu kita jaga. Cara menjaganya gimana? Kalau dari live ya kita jawab gitu ya. Kalau live ya dijawab atau dikasih promo khusus, dijawab dan juga dikasih promo khusus. Nah, kalau video gimana? Kalau video kita bisa untuk menjawab komentar, oke, menjawab komentar. Bahkan ada istilah comment is content. Nah, komentar seseorang itu bisa kita jadikan sebagai konten, yang mana konten itu untuk mereview dari komentar orang tersebut tentang produk kita. Jadi comment is content. Nah, setelah itu ya, setelah ada awareness, kemudian awareness kita itu komunikasikan dengan konten. Kemudian setelah konten kita juga menjaga interaksi gitu ya. Maka yang keempat itu ada namanya bagaimana untuk mengoptimasi ya, optimasi tren kayak gini. Teman-teman bisa cek ya, teman-teman bisa cek optimasi tren ini, baik itu tren videonya, tren backsoundnya, tren hashtagnya, itu teman-teman bisa cek di video-video kau sebelumnya, itu sudah ada optimasi tren. Nah, gini. Nah, ada 4 ini ya, ada awareness, kemudian mengkomunikasikan, kemudian menjaga interaksi, kemudian optimasi tren ini masih sarana organiknya teman-teman ya. Bagaimana agar akun TikTok kita itu banjir traffic. Sementara itu ada cara ya, ada cara yang berbasis paid traffic-nya. Ya, paid traffic ini juga untuk powerful meningkatkan ya engagement. Baik itu engagement ya, komentar ya, teman-teman. Komentar, kemudian follower, kemudian like ya. Ini bisa ya, ini bisa teman-teman di TikTok. Nah, caranya gimana? Nah, itu nanti pakai TikTok Ads. Ada settingan khusus untuk bisa kita menjangkau engagement ini. Itulah kan, tapi kalau engagement itu memang fokus kita ya, ini perlu diperhatikan, fokus kita memang untuk engagement, bukan untuk konversi atau pembelian. Nah, jadi ini adalah fokus kepada engagement bukan pembelian. Ini kalau kita mau membangun awareness. Contoh, kita itu masih baru gitu ya, contoh ya, belum ada penjualan sama sekali atau orang itu belum mengenal kita. Jadi kita ada alokasikan budget ya, alokasikan budget untuk istilahnya pengenalan ya. Kalau di dunia bisnis konvensional, di bisnis offline, kita kan juga kalau toko baru ataupun kita sebagai seller baru ataupun sebagai apa ya, konsultan baru dan lain sebagainya, itu kan kita perlu pengenalan dulu. Kita ngasih selebaran kertas, kita ngasih marketing ke audien atau orang-orang di sekitar kita ngasih promo dan sebagainya kan gitu ya. Nah, kalau di dunia bisnis online, maka untuk pengenalan itu kita tidak perlu menyebarkan pamflet satu-satu ke orang-orang di pinggir jalan raya, enggak. Kita enggak perlu satu-satu untuk
door to door, masuk ke rumah orang, mengenalkan ini kami punya produk ini kami punya bisnis, nggak perlu. Kita cukup alokasikan budget, yang mana budget itu memang dalam istilah dalam tanda kutip bakar uang. Tapi bakar uang itu sebagai sarana untuk mengenalkan dari brand kita atau awareness kita. Nah, gini. Ini ada settingannya teman-teman. Nanti ada settingan khusus untuk ini. Makanya teman-teman nanti bisa cek di tutorial ini. Setelah ini kami jelaskan ya. Nah, ini kita bisa optimize dengan apa? Yang saya bilang tadi adalah dengan yang namanya TikTok Ads ini. Bagaimana settingnya? Oke. Jadi settingnya ada beberapa perbedaan. Nanti kami praktekkan. Gini sudah contoh kita masuk di campaign ya, kita mau setting campaign-nya. Kalau kita memang fokus untuk brand awareness, maka kita harus pilih yang namanya interaksi komunitas di sini. Ini interaksi komunitas ini menjadi suatu yang mutlak kalau kita pengen meningkatkan engagement. Dari interaksi komunitas, nanti teman-teman akan bisa kayak gini. Ya, bisa menambahkan follower ke akun TikTok, juga bisa meningkatkan jumlah pengguna untuk mengunjungi profil TikTok, kemudian juga untuk bisa mempromosikan live stream kita, gitu ya. Nah, setelah pilih interaksi komunitas, bisa teman-teman namakan di sini contoh meningkatkan interaksi gitu aja ya, untuk pengingat. Interaksi. Oke, jangan lupa dikasih tanggal nanti. Tanggalnya berapa? Contoh sekarang tanggal 2. Oke. Kemudian teman-teman bisa untuk meningkatkan anggaran kampanye di sini bisa. Kalau di sini tapi minimal 500.000. Tapi kalau dinonaktifkan kayak gini, nanti bisa kita settingnya di Ads Group gitu ya. Ada namanya Ads Group Budget Optimization gitu. Oke. Kayak gini teman-teman. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih targetnya di contoh di usia segini. Oke. Kemudian teman-teman bisa cek daya belinya seperti apa. Apakah pengen yang daya beli tinggi ya? Apakah pengen yang tanpa batas? Kalau daya beli tinggi itu berarti kita nge-screening orang-orang yang pengen membeli ataupun orang-orang yang terbiasa membeli dengan harga yang tinggi pun tidak masalah gitu teman-teman. Nah, ini perlu. Kalau kami biasanya ya pilih yang daya beli tinggi dulu. Biar memang berkualitas dalam hal engagement kita ataupun audiens kita. Kemudian untuk minat silakan diisi. Contoh kalau teman-teman brandnya apa? Kecantikan. Oke, berarti kita kecantikan. Kalau brandnya teman apa? Contoh apa ya? Handphone gitu ya. Teman-teman pengen brand handphone ada gak gitu loh. Handphone. Kalau elektronik coba. Oke, kita cek elektronik di sini. Nah, ini ada teknologi dan elektronik. Nah, kayak gini. Nah, kemudian di sini itu budgetnya coba kita cek ya. Budgetnya berapa minimal? Nah, budgetnya minimal 200 teman-teman. Untuk engagement penonton itu budgetnya mulai 200. Kemudian untuk tujuan pengoptimalan itu bisa kita pilih. Apakah pengen mengikuti atau sekedar kunjungan profil. Kita kan kepengen followernya nambah, interaksi nambah, makanya klik mengikuti. Dan di bid itu bisa untuk kita ngasih bid. Contoh bidnya berapa. Kalau pengen yang maksimum juga bisa. Kemudian setelah klik berikutnya, ini nanti akan diarahkan teman-teman ya untuk membuat video mana yang perlu kita bisa pilih. Contoh kami di ini salah satu akun kami contoh kayak gini. Itu nanti contoh akun ini. Oke. Kemudian itu nanti postingan TikToknya bisa kita pilih di sini. Oke, kayak gini. Nanti tinggal kita iklankan ini nanti mana yang sekiranya potensial. Gitu teman-teman. Jadi enak. Teman-teman juga akan meningkatkan engagement, teman-teman juga akan meningkatkan penjualan dari sini nanti. Yang penting awareness dulu. Setelah awareness nanti baru apa? Baru kita mulai untuk konversi gitu teman-teman ya. Setelah awareness, setelah kita dapat awareness, kita baru nanti mulai bagaimana cara untuk menjual produknya atau menjual jasanya. Itu nanti sudah berkaitan dengan konversi. Itu. Jadi itu flow-nya teman-teman ya. Teman-teman itu flow-nya. Kalau teman-teman belum punya brand yang melekat di psikologis orang banyak.
Jadi kita dari awal bisa dengan cara seperti itu. Itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen integrasinya kayak gimana atau frameworknya yang lebih lengkap bagaimana, kami tim Ray-Ban siap untuk ngajari itu. Baik itu kami ngajari TikTok Ads-nya, atau teman-teman pengen kami ajari atau kami bimbing secara private ya, one by one tentunya, empat mata itu tentang bagaimana membuat framework agar brand teman yang baru itu benar-benar bisa jalan di TikTok gitu ya. Baik itu kita mengcombine antara organic traffic ataupun dengan paid traffic. Nanti ini sangat bagus dan sangat bisa meningkatkan penjualan dari teman-teman dan untuk scale up bisnis teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga ini manfaat. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, bisa cek link di deskripsi kami. Kami ada agensi untuk ngiklan, ada juga private mentoring, atau pengen belajar fundamental TikTok Ads, teman-teman juga ada secara gratis di situ ya. Dan kalau ada request tentang konten apa yang mau kita bahas, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dari kami tim Ray Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.